Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat selalu. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih teman-teman telah mengklik video UTR.net. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui, mulai 2 November 2022, secara nasional pemerintah akan menghentikan siaran TV analog dan akan dialihkan ke TV digital atau istilahnya analog switch off (ASO). Penjelasan soal ASO ini ada di video saya yang lain. Linknya ada di deskripsi di bawah atau klik link yang ada di atas. Namun penghentian siaran analog tersebut tidak dilakukan sekaligus, tapi bertahap. Tahap pertama paling lambat 17 Agustus 2021 di 15 daerah yang berada di 5 provinsi. Jadi sebentar lagi ya. Penghentian siaran analog ini sendiri ada 5 tahap. Kira-kira daerah kawan-kawan masuk pada tahap pertama ini tidak ya? Bagaimana infonya mengenai penghentian siaran TV analog ini? Silakan simak video ini. Namun sebelum melanjutkan, silakan subscribe channel UTR.net agar kalian tidak ketinggalan jika ada tutorial atau info tekno yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, kita mulai. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu secara singkat beberapa hal terkait TV digital dan TV analog. Yang penting antara lain adalah gambar dan suara TV digital lebih bagus dibanding TV analog. Bisa dilihat di sini perbandingannya. Ini siaran salah satu stasiun televisi. Yang pertama adalah siaran secara analog. Sekarang saya coba untuk beralih ke siaran TV digital. Ya, terlihat gambarnya sangat jauh berbeda, di mana siaran TV digital lebih jernih. Karena di tempat saya siaran TV analog belum dihentikan, maka kedua siaran tersebut masih bisa dinikmati secara bersamaan. Namun nih, yang wajib diketahui dan penting, jika perangkat TV Anda masih analog, maka diperlukan perangkat yang bernama set-top box atau STB. Harganya bervariasi. Tanpa alat ini, maka TV analog teman-teman tidak bisa menangkap siaran. Namun, jika TV teman-teman sudah dapat menangkap siaran digital, maka tidak perlu lagi STB. Biasanya, TV LED keluaran terbaru sudah dapat menerima siaran digital. Jika ingin membeli STB, ini alatnya seperti ini ya. Bisa dibeli di marketplace. Harganya tergantung merek dan juga tokonya. Sementara hal-hal lainnya mengenai TV digital seperti apakah berbayar atau tidak, apakah siaran langsung diacak atau tidak, perlu antena atau tidak, termasuk soal STB, ada di video saya yang lain, yakni mengenai 9 hal yang perlu diketahui terkait TV digital. Linknya ada di deskripsi atau klik link yang berada di atas ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, tahapan penghentian siaran TV analog ini ada pada lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran yang diundangkan pada tanggal 1 April 2021. Namun Kominfo baru mengunggah penghentian siaran analog tahap pertama ini di Instagram pada 2 Juni 2021, atau sekitar 2 bulan setelah peraturan menteri tersebut diundangkan. Dalam infografisnya disebutkan, breaking news, TV analog switch off update. Kok pakai bahasa Inggris ya? Kan bisa dengan bahasa Indonesia. Berita sela penghentian siaran TV analog. Kemudian di bagian bawah tertulis tahap pertama migrasi siaran digital mulai sekarang. Lalu kita ke atas ya, ada pemberitahuan penghentian siaran analog tahap 1 paling lambat 17 Agustus 2021. Nah, berarti jika di sini disebutkan paling lambat, berarti bisa ada kemungkinan penghentian ini bisa dimajukan. Nah, sepertinya tahap pertama ini tidak akan lama lagi ya.
Diinfokan juga semua televisi analog akan dihentikan paling lambat 2 November 2022. Ini sudah dijelaskan oleh saya ya sebelumnya di awal. Dalam video saya sebelumnya, tenggat ini atau tanggal 2 November 2022 ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni penghentian televisi analog akan dilakukan 2 tahun setelah undang-undang diberlakukan. Nah, daerah mana saja yang akan masuk dalam tahap pertama? Pada infografis berikutnya menjelaskan hal tersebut. Tapi nanti dulu. Di atas kok tertulis 6 daerah, namun di keterangannya di bawah hanya ada 5 daerah atau provinsi. Aneh juga ya. Apa salah ketik, saltik? Karena saya cek di laman Kominfo juga disebutkan 5 daerah. Duh, bagaimana nih Kominfo? Nah, daerah itu adalah di tahap 1 layanan yang dimatikan di sebagian wilayah. Pertama, Provinsi Aceh, yakni di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Kemudian di Provinsi Kepulauan Riau, yakni di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang. Berikutnya Provinsi Banten di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang. Provinsi keempat Kalimantan Timur, yakni di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Terakhir, provinsi kelima yakni di Kalimantan Utara akan dilakukan penghentian siaran analog di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan. Ya, jadi jika dari provinsi ada 5 provinsi, tapi jika dihitung berdasarkan kabupaten kota, maka ada 15 kabupaten kota. Jika teman-teman berada di daerah tersebut, maka disarankan untuk memeriksa apakah TV-nya sudah digital atau belum. Jika belum, maka silakan membeli STB untuk siaran TV digital. Karena jika tidak, maka kemungkinan tidak bisa lagi menerima siaran TV analog terestrial. Namun, jika menggunakan siaran tersatelit atau parabola, maka masih bisa. Sementara tahap kedua sampai kelima kapan ya? Saya bacakan saja penjelasan dari pemerintah. Tahapan penghentian siaran televisi analog dilakukan dalam 5 tahap berdasarkan wilayah, di mana batas waktu seluruhnya tidak melewati 2 November 2022 pukul 24.00 WIB. Rincian tenggat waktu masing-masing tahapan yakni: pertama, paling lambat 17 Agustus 2021 ya, sudah dijelaskan tadi di atas. Kemudian tahap kedua paling lambat 31 Desember 2021. Tahap ketiga paling lambat 31 Maret 2022. Tahap keempat paling lambat 17 Agustus 2022. Dan terakhir tahap kelima paling lambat 2 November 2022. Sehingga saat digitalisasi penyiaran selesai nanti atau tanggal 2 November 2022, tidak akan ada siaran analog yang tersedia, sehingga pemilik TV analog tidak akan bisa menerima siaran digital televisi jika tidak memasang STB. Namun untuk saat ini siaran analog dan digital masih tersedia secara simulcast atau masih bisa dinikmati kedua siaran tersebut, baik analog maupun digital, untuk daerah yang belum dihentikan siaran analognya. Oh iya, ada satu info yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membagikan STB kepada keluarga yang kurang mampu saat pelaksanaan penghentian siaran analog.
Berita ini ada di laman Kominfo pada 28 Oktober 2020 yang mengutip berita dari Antara News. Linknya nanti akan saya bagikan di deskripsi di bawah. Saat itu disebutkan pemerintah sudah menjamin sekitar 6,7 juta set-top box yang akan dibagikan gratis kepada keluarga miskin. Namun, saya belum menemukan informasi lebih lanjut mengenai bantuan STB tersebut, misalnya mekanismenya dan kapan akan dibagikan. Ya, saya sudah mencari di Instagram dan maupun laman resmi Kominfo, namun belum ketemu informasinya. Namun, jika ada teman-teman yang mengetahuinya, silakan komentar ya, karena mungkin bisa membantu yang lain. Demikian informasi Tekno kali ini. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu.